saya akan mencoba menceritakan kembali mengenai cerita yang dialami langsung oleh teman saya yang bernama Dimas. Jadi Dimas ini mengalami kejadian yang cukup mengagetkan yang terjadi di salah satu kampus negeri di Yogyakarta. Kejadian ini dialami Dimas sekitar tahun 2012. Pada saat itu Dimas baru saja lulus kuliah dan keterima di salah satu perusahaan asing dari Prancis di Yogyakarta. Karena dia baru di Yogyakarta dan belum mengenal wilayah, maka dia meminta bantuan teman sekaligus sahabatnya yang bernama Nuku untuk tinggal di kosannya untuk sementara. Yang kebetulan Nuku pada saat itu masih berstatus mahasiswa dan belum lulus. Awalnya Dimas bilang hanya sementara numpang di kosannya Nuku. Tapi kenyataannya selama 3 bulan Dimas tinggal di Jogja bersama Nuku. Dan karena perusahaannya ini membayarnya dengan gaji yang tidak layak menurut dia pada saat itu, akhirnya setelah 3 bulan bekerja, Dimas memutuskan untuk resign dan kembali lagi ke tempat asalnya di Cirebon. Selama Dimas tinggal di kosannya Nuku selama 3 bulan, temannya ini tidak pernah sekalipun mengajak Dimas untuk main keluar. Mungkin karena mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, jadi mereka tidak sempat untuk jalan walaupun hanya sekedar nongkrong. Miris sih dengarnya, antara kasihan dan ya mungkin Nukunya juga males kali ya ngajakin Dimas, karena dari awal Nuku udah ngerasa dimanfaatin Dimas kali ya. Tapi 3 hari sebelum Dimas balik ke Cirebon, tiba-tiba Nuku ngajak Dimas tuh buat nongkrong. Ya, Nuku ngerasa bersalah kali ya, karena selama ini dia gak pernah tuh ngajak si Dimas buat nongkrong. Mungkin juga ini sebagai rasa syukur Nuku, karena Dimas udah gak bakal numpang di kosannya dan juga menjadi beban Nuku lagi. Nah, terus kemudian Nuku ini mengajak Dimas nongkrong dan wifi-an di kampusnya, karena memang Nuku juga lagi pengen download film saat itu. Karena zaman itu Netflix atau movie streaming legal belum booming di Indonesia. Atau memang karena kondisi uang mahasiswa yang pas-pasan, jadi ya nyari yang gratisan. Mereka pun pergi tuh ke kampusnya Nuku sekitar jam 9.30 malam atau sekitar setengah 10-an lah. Nah, Nuku ini juga adalah salah satu mahasiswa dari salah satu universitas negeri besar di Yogyakarta ya. Dan malam itu mereka memutuskan buat nongkrong dan nyari wifi gratis di gedung Fakultas Administrasi Tata Negara. Ada 5 orang yang nasibnya sama seperti mereka yang lagi nyari wifi gratisan pas mereka sampai di sana. Mereka pun memilih duduk di pelataran kampus atau semacam taman yang terdapat kursi dan meja di tengahnya. Tanpa basa-basi, langsung tuh mereka mengeluarkan laptopnya masing-masing. Nuku langsung surfing di situs download film ilegal yang sangat populer saat itu, sedangkan Dimas membuka Facebook untuk menulis status tentang nasib dan kegalauannya dan berharap ada cewek yang peka dan akhirnya ngechat dia. Waktu terus berjalan sampai jam menunjukkan jam 11.30 malam tentunya. Nuku masih download film yang entah berapa film yang dia download saat itu. Dimas juga masih asik Facebookan. Pada saat itu hanya 3 orang tersisa di sana, termasuk Dimas dan Nuku. Kemudian tidak lama, 1 orang yang sedang wifi-an itu pamit ke mereka berdua karena memang dia sudah selesai. Dan tersisa hanya Dimas dan Nuku saja. Pada saat tinggal mereka berdua, Dimas sebenarnya udah ngerasa hawa-hawa yang gak enak di sana. Dan akhirnya Dimas pun tanya ke Nuku, "Ente udah kelar belum, Nuk?" Nuku pun jawab, "Tunggu mas, 2 film lagi belum ke-download." Ya sudah, mendengar Nuku berkata seperti itu, akhirnya Dimas juga melanjutkan modus garingnya di Facebook dan sesekali buka Toko Bagus. Oh iya, yang gak tahu Toko Bagus itu adalah nama situs jual beli sebelum namanya diganti jadi OLX. Nah, ketika mereka sedang asik melanjutkan aktivitasnya, tiba-tiba terdengar suara perempuan menjerit. Yang suaranya itu bersumber dari arah jalan raya. Dengan rasa kaget dan penasaran, Dimas dan Nuku pun berlari tuh ke sumber suara buat memastikan siapa yang menjerit malam-malam buta gini. Sumber suara itu berasal dari depan jalan raya yang tidak jauh dari tempat di mana mereka duduk. Karena suara itu terdengar sangat lantang dan jelas,
Ditambah suasana malam yang hening dan sepi, yang mana kalau di malam hari suara sekecil apapun itu pasti berasa kenceng. Nah, pas dilihat di jalan raya itu, mereka berdua ini tidak melihat siapapun di sana. Hanya jalanan yang sepi dan gelap yang mereka lihat pada saat itu. Ya sudah, mereka pun memutuskan buat kembali ke tempat di mana mereka berada sebelumnya. Sampai akhirnya Dimas mengajak Nuku buat pindah posisi. Yang tadinya duduk di kursi taman pindah ke teras atau lorong depan kelas, karena saat itu suhu memang sudah semakin dingin dan memang sudah tengah malam juga kan. Setelah mereka pindah ke teras atau lorong depan kelas, Nuku pun izin ke Dimas untuk membeli rokok dan kopi, dengan maksud biar mengisi keheningan saat itu. Karena di depan memang masih ada warung yang buka, tidak jauh dari tempat mereka duduk sekarang. Dimas pun akhirnya ditinggal sendirian. Tapi saat itu dia merasa biasa saja. Tidak ada rasa takut sedikit pun, bahkan rasa ngeri pun tidak ada. Karena memang dari tempat Dimas, dia masih bisa melihat jalan raya dan warung yang disambangi oleh Nuku. Kemudian Nuku pun membeli rokok dan kopi. Terus dia kembali dan masuk lagi ke area kampus. Belum sampai dia ke tempat Dimas berada, tiba-tiba dia mendengar ada sesuatu seperti kursi yang sedang dilempar, dibanting, atau ditendangi dari dalam kelas. Suara itu begitu keras dan tidak terjadi hanya sekali, tapi suara ini berkali-kali. Nuku ini anaknya agak sedikit kecing sih. Tapi saat itu dia berusaha untuk tenang dan tidak lari. Dimas pun melihat Nuku yang sedang berjalan aneh ke arah dirinya. Sesampainya Nuku di meja, Dimas pun bertanya, "Ente kenapa, Nuk?" Gak apa-apa mas," jawab Nuku. Tapi Dimas merasa aneh, karena pada saat Nuku sampai, terlihat ada rasa takut dan keningnya ini terlihat berkeringat, padahal suhu udara saat itu dingin. Nuku pun terlihat berusaha buat tenang dan melupakan apa yang dia dengar tadi. Kemudian dia pun melanjutkan mendownload film yang memang masih belum kelar tadi. Tidak lama dari sana, dari arah belakang di mana Dimas duduk sekarang, terdengar suara seperti pintu kelas yang terbuka perlahan. Kemudian refleks, Dimas pun menoleh ke belakang. Dan benar, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Setelah tidak lama dari suara pintu terbuka, terdengarlah suara seperti orang yang sedang melangkah mengarah ke arah mereka. Tapi suaranya ini bukan berasal dari pintu kelas yang terbuka tadi. Terus tiba-tiba Nuku pun nyeletuk, ngomong seperti ini, "Wah, kayaknya udah disuruh balik nih mas." Pada saat itu Nuku berpikir kalau itu adalah satpam kampus yang memang sedang berpatroli dan akan menyuruh mereka untuk pulang segera. Karena pada saat itu juga memang ada beberapa mahasiswa yang tidak bertanggung jawab sering menggunakan area kampus ini di malam hari untuk mabuk dan melakukan hal-hal yang negatif lah. Nah, lanjut, tidak lama langkah suara kaki itu sampai di dekat mereka. Tak satu pun dari mereka merasa ada yang aneh, karena pada saat itu mereka juga lagi fokus ke laptop masing-masing. Jadi mereka tidak memperhatikan tuh siapa yang datang, terutama si Dimas ini. Kemudian setelah mendekat, sosok ini pun bertanya, "Waduh, ngelembur Thomas?" Dia bertanya dengan logat Jawanya yang kental. Nuku pun menjawab sambil matanya masih mengarah ke laptopnya. Jadi dia tidak melihat ke arah si orang yang berbicara ini. "Iya pak." "Oh,
"Ada tugas ya mas?" tanya sosok itu. "Enggak kok pak, cuma main aja. Ini hari terakhir teman saya ada di sini," jawab Nuku sambil menunjuk ke arah Dimas. Tidak lama dari dia berucap, tiba-tiba Nuku kirim pesan BBM ke Dimas. Aneh, padahal mereka duduk depan-depanan saat itu. "Ente udah kelar belum mas?" Kemudian Dimas juga membalas BBM-nya Nuku tanpa melihat ke arahnya. "Tanggung Nuk, ini masih lagi nyari spare part motor." Kemudian Nuku pun membalas Dimas, tapi kali ini dengan suaranya, tanpa BBM lagi. Namun anehnya di sini, nadanya Nuku ini sedikit berat seperti orang yang ketakutan. Nuku bilang gini, "Saya udah kelar. Ente mau di sini apa gimana?" tanya Nuku. Terus Dimas pun balas lagi, "Iya, belum kelar nih, nanggung." Nah, sambil berucap begitu, dari ujung mata Dimas terlihat kalau sosok ini bergeser dan mendekat ke sampingnya. Kemudian badannya berbalik arah jadi membelakangi Dimas. Terus Nuku pun akhirnya bilang kalau dia akan pergi dan dia bakal nunggu Dimas di pos satpam depan. Dimas pun mengiyakan. Karena saat itu Dimas merasa kalau itu bukanlah masalah yang besar. Toh, walaupun Nuku pergi, dia berpikir kalau masih ada satpam yang ada di sampingnya, walaupun dengan posisi membelakanginya. Tapi setidaknya dia nggak sendirian di situ. Dia masih ada yang nemenin. Nah, beberapa menit kemudian, Dimas melihat dari ujung matanya lagi kalau sosok satpam ini membalikkan badannya. Yang tadinya membelakangi, sekarang dia menghadap ke arah Dimas. Dimas sama sekali tidak merasakan hawa yang aneh dan menakutkan sedikit pun saat itu. Padahal Dimas ini termasuk orang yang bisa dibilang sensitif dengan makhluk-makhluk kejadian. Dan yang Dimas perhatikan juga, kalau sosok ini sama persis seperti wujud manusia biasa. Jadi gak aneh sama sekali. Setelah si sosok ini membalikkan badannya, kemudian dia bertanya kembali, "Loh, mas yang satunya kemana?" Dimas pun merespon, tapi dengan mata masih fokus ke laptopnya tanpa melihat sosok yang sedang bertanya ini. "Oh, barusan saja pergi ke depan pak." "Berarti masnya masih lama dong?" "Iya pak, sepertinya begitu." "Emangnya masnya ini asli mana?" "Saya Cirebon pak." Nah, inilah yang membuat Dimas tidak berpikir macam-macam sama sosok yang lagi bertanya. Karena dia berbicara dan bertanya layaknya seperti manusia biasa. Kemudian tak lama sosok ini pun bertanya lagi, "Masnya berarti kerja ya di sini?" "Iya pak, tapi saya pulang ke Cirebon lagi besok." Nah, saat inilah di mana Dimas menoleh dan melihat ke sosok yang berada tepat di sampingnya. Apa yang Dimas lihat? Tidak terlihat ada keanehan dari orang yang sedang mengajak ngobrol dirinya. Dimas melihat seorang pria dengan seragam kaos satpam yang bertuliskan security di belakangnya. Dia mempunyai badan yang tinggi dengan rambut pendek semi cepak dan berkumis. Mungkin kalau ditebak usianya sekitar 45 tahunan. Tapi satpam ini anehnya dia mempunyai wajah dan kulit yang putih dan juga bersih. Tidak seperti satpam pada umumnya. Dimas pun melanjutkan dengan toko bagusnya. Dan satpam ini terlihat bergeser agak menjauh dari Dimas dan ia terlihat duduk di sebuah kursi. Kemudian tidak lama,
Tiba-tiba Nuku pun mengirimkan BBM lagi ke Dimas. "Bego, ente udah kelar belum?" Terus Dimas bales, "Kenapa sih emang? Coba ente jatuhin pulpen ke lantai, terus lihat itu satpam, ada kakinya apa enggak?" "Ada kok. Ada apa sih?" Ketika Dimas balas seperti itu, dia tidak menjatuhkan pulpen sesuai dengan yang diperintahkan Nuku. Dia hanya langsung melihat ke arah si satpam yang sedang duduk tidak jauh darinya. Nuku pun membalas lagi BBM Dimas. "Enggak mas, ente harus jatuhin dulu pulpen ke lantai, terus ente lihat kaki satpam itu." Tapi Dimas kekeh kalau dia yakin gak ada apa-apa dengan si satpam tersebut. Tidak lama kemudian, satpam tersebut bangkit dari duduknya dan berucap pamit ke Dimas. "Mas, saya tinggal dulu ke depan ya." Dimas pun melihat ke arah satpam itu dan menjawab iya. Sosok satpam ini pun berjalan perlahan menjauhi Dimas. Dan saat itulah Dimas tiba-tiba kepikiran dan penasaran dengan apa yang Nuku bilang dan sarankan. Akhirnya Dimas pun mencoba menjatuhkan pulpen ke lantai. Ketika Dimas mengambil pulpen itu, dia memfokuskan pandangannya ke kaki si satpam yang sedang berjalan itu. Dan benar kata Nuku, satpam ini berjalan melayang dengan kaki yang tak terlihat. Jadi, ujung celananya ini sobek seperti kain tercabik-cabik dengan kaki yang tidak tampak. Sontak Dimas kaget dan panik saat itu. Kemudian dia tergesa-gesa, dia mencabut kabel-kabel laptopnya karena ingin segera pergi dari tempat tersebut. Dan mungkin karena dalam keadaan panik juga, entah kenapa itu kabel susah banget untuk dicabut. Jadi Dimas sekarang berada di posisi yang kesal, panik, dan juga takut. Nah, pada saat Dimas dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba entah kenapa terlihat si satpam ini malah berbalik arah dan berjalan menuju Dimas kembali. Ya tambah panik dong Dimas. Dimas pun langsung mempercepat beres-beresnya. Setelah sampai di dekat Dimas, satpam itu pun bertanya lagi. Dia ngomong, "Udah selesai mas?" Pada saat itu Dimas tidak langsung merespon dia. Dia fokus ke barang-barangnya untuk masuk ke dalam tas terlebih dahulu. Setelah semua barang masuk ke dalam tas, Dimas pun merespon dengan nada yang buru-buru dan tidak melihat sama sekali ke wajah si satpam ini. "Iya pak, sudah." Dan satpam ini malah bilang dengan nada sedikit tertawa, "Udah selesai atau udah tahu?" Mendapat pertanyaan seperti itu, tanpa pikir panjang, Dimas pun langsung lari tunggang langgang tanpa memperhatikan lagi keberadaan si sosok satpam ini. Dimas langsung mengambil langkah 1000 menuju ke pos satpam yang berada di depan di mana Nuku sedang menunggunya. Kemudian sampailah Dimas di pos satpam. Sesampainya di sana, Dimas pun langsung memaki Nuku. Di sana Nuku malah ketawa-ketawa karena dia merasa udah ngasih tahu Dimas tapi dia malah gak percaya. Dan pas sampai ke pos satpam itu, Nuku di sana sudah bersama dengan satpam kampus. Satpam ini beneran ya, ini dia manusia. Kemudian satpam itu pun bertanya kepada Dimas mengenai apa yang dia temui di sana. Dimas pun menjelaskan bahwa dia tadi bertemu dengan hantu satpam yang mana satpam ini tidak memiliki kaki. Sebetulnya Nuku juga sudah menjelaskan kepada satpam mengenai hal itu pas dia sampai di pos. Dan satpam juga sudah sempat menawarkan kepada Nuku untuk menyusul Dimas.
Tapi Nuku malah bilang, biarkan saja dia di sana bersama setan itu. Setelah Dimas menjelaskan, kemudian satpam ini menelpon satpam satunya lagi untuk datang ke pos dengan maksud untuk meyakinkan dia bahwa yang Dimas dan Nuku lihat itu adalah temannya, yang kebetulan juga saat itu mereka sedang jaga berdua dan beliau sedang keliling berpatroli. Ketika satpam satunya ini datang ke pos, kemudian dia bertanya dan meyakinkan apakah beliau yang mereka lihat di dalam. Tentu saja mereka kompak menjawab bukan. Dimas pun kemudian menjelaskan mengenai ciri-ciri satpam yang dia lihat tadi. Nah, setelah mendengarkan cerita dan penjelasan dari Dimas, Bapak satpam ini kemudian mengiyakan perihal sosok tersebut, yang mana memang sosok ini sering terlihat dan menampakkan dirinya. Dan juga memang ada cerita bahwa dulu pernah ada satpam yang gantung diri di dalam kelas karena dia depresi dan tidak sanggup menerima kenyataan kalau anaknya ini meninggal dunia karena kecelakaan. Ya mungkin sosok satpam inilah yang sering mengganggu dan orang-orang lihat di sekitaran kampus. Setelah mendengar penjelasan Pak Satpam itu, Dimas dan Nuku pun akhirnya memutuskan untuk cepat-cepat balik ke kosan dengan lutut yang masih lemas dan jantung yang masih berdegup kencang, karena sudah diperlihatkan sosok setan satpam penunggu kampus.